Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Iza dengan NIM 124230071 dari kelas SIB. Hari ini saya akan membuat sebuah web penjualan sebagai salah satu tugas utama dari mata kuliah pemrograman web dasar. Jadi sesuai dengan ketentuannya, saya akan menggunakan database N1 yang sudah saya masukkan ke dalam localhost. Lalu sekarang kita langsung menuju ke VS Code. Di sini saya sudah menyediakan foldernya. Saya buat di sini folder penjualan. Sekarang kita akan membuat halaman pertama. Sesuai dengan ketentuan, halaman pertamanya akan menampilkan daftar kategori yang setiap daftarnya itu bisa diklik menuju halaman kedua. Jadi untuk file pertamanya kita akan buat nama filenya adalah kategori. Oke. Kemudian di sini kita munculkan ininya. Title-nya kita ganti jadi kategori. Lalu kita buat di sini itu header satu sebagai judulnya, yaitu kategori. Lalu kemudian di sini dia akan menampilkan semua kategorinya. Jadi kategorinya akan saya tampilkan dengan cara connect dari database-nya. Kita buka dulu PHP, kita ambil nama kategorinya dari database. Di sini sebelumnya kita akan membuat file untuk mengoneksi ke database-nya. Kita namakan saja connect.php. Oke, sini langsung aja kita butuh. Oke, di dalam file connect ini kita akan membuat beberapa variabel. Yang pertama itu adalah host. Host yang kita pakai adalah localhost. Lalu ada variabel user. Usernya root ya. Kemudian ada juga passwordnya. Di sini kita tidak pakai password. Dan yang terakhir itu adalah kita buat variabel database. Variabel database, nama database-nya tadi saya sudah buat, namanya adalah penjualan. Sekarang kita buat satu variabel yaitu untuk mengoneksikannya, yaitu variabel connect. Ini adalah MySQL Connect. Ini kita sambungkan semuanya. Host, user, kemudian password, dan yang terakhir itu database. Lalu ini titik koma. Nah, kita buat if jika dia tidak connect ya, if dollar connect, maka die dengan pesan cannot connect to database. Jangan lupa titik koma. Oke. Jadi kita akan mengambil nama kategorinya dari database sehingga kita akan include si file connect tadi. Oh, sorry salah. Ini pakai petik. Nah ya, titik koma. Lalu kita buat query SQL-nya untuk mengambil nama database. Select bintang from kategori. Di sini kita ambil dari sini kategoris. Dia namanya kategoris. Kategoris. Oke, select bintang from kategoris. Kemudian di sini pakai query atau pakai key satu aja biar singkat, yaitu MySQL query. Kita pakai dollar connect, variabel connect yang tadi kita sudah buat, dan kita masukkan juga variabel SQL-nya. Nah, selanjutnya kita masukkan ini ke dalam sini. Dollar data sama dengan kita pakai
array boleh. Kita pakai array $Q1. Titik koma. Sekarang kita akan menampilkannya. Jadi yang akan kita tampilkan itu adalah kategorinya, sehingga kita buat dia menjadi sebuah list-list aja. Jadi di dalam list ini, karena dia akan berbentuk sebuah link, karena dia daftar kategori, nah dia akan berbentuk sebuah link. Berarti kita buat aref. Di sini akan menuju ke halaman kedua. Halaman keduanya itu adalah menampilkan daftar produk. Jadi kita buat saja, misalkan nanti di sini kita buat suatu file namanya tuh produk ya. Jadi di sini produk.php. Nah, di sini kita akan memanfaatkan produk ID yang ada di database-nya. Kategori ID, maaf. Jadi kita akan memanfaatkan kategori ID ini. Jadi kita buat produk ID, kategori ID, di mana kategori ID itu sama dengan yang kita ambil dari database nilainya. Kayak gini. Uh, dolar data kategori ID. Nah, jadi yang tampil di sini juga si ini. Seperti ini. Ini kita akan buat perulangan aja. Jadi nggak usah ditulis berkali-kali. Kita pakai while. Di sini kita pakai while, nanti ini kita hapus saja. While MySQL fetch array, ini kita masukin ke dalam while. Nah, kayak gini. Jadi kita pakai buka kurung karena pakai while. Dan tutup kurungnya kita taruh di bawah sini. Kita pakai buka titik PHP, baru tutup kurung, tutup lagi. Oh, ini salah. Nah, seperti ini. Oke. Coba kita mau lihat dulu ya halaman pertama ini. Kita buka di localhost-nya. Localhost. Tadi itu saya buat namanya penjualan. Oh, maaf. Seperti ini. Nah, kita buka kategorinya. Di sini yang muncul adalah angka ya, karena tadi saya masukinnya kategori ID. Harusnya di sini kategori ini. Seperti ini. Kita refresh. Nah, dia udah jadi seperti ini. Ini not found karena kita belum buat si filenya. Sekarang kita buat halaman keduanya, yaitu halaman produk. Kita buat baru di sini produk.php. Oke. Di halaman produk ini kita munculkan ini ya dulu, ganti title-nya. Setelah itu kita buat judulnya pakai header 1, yaitu produk. Karena beberapa produknya ada banyak, jadi saya pakai S ya, products. Sini juga products. Oke. Nah, jadi produk yang akan ditampilkan adalah sesuai dengan kategori yang diklik. Jika yang diklik itu kategorinya, misalkan di sini kategorinya adalah beverage, maka yang ditampilkan itu adalah produk-produk dari beverage aja. Sehingga kita akan memanfaatkan fitur get
karena kita tadi udah taruh ini di link, jadi kita ambil get. Kita buka, sebelumnya kita buka tag PHP dulu. Nah, karena ini dari database, jangan lupa kita pakai include. Include apa? Connect. Nah, baru kita ambil get. Kita ambil dari linknya, yaitu di sini itu product ID ya. Product ID sama dengan kita get. Ini jangan pakai tanda ini. Nah, begini. Nah, kita udah ngambil ininya, tapi kita itu akan mengambil ini jika dari sini itu hanya diklik gitu. Jadi kita pakai is set. Kita pakai if is set. If is set get product ID. Kayak gini, if is set get product ID, baru si product ID-nya itu akan di inisialisasi. Nah, ini tutupnya itu kita buat di paling bawah dulu. Nah, setelah produk ID-nya diinisialisasi, sebentar, salah, di sini kategori ID. Ini tuh kategori ID ya. Keliru. Di sini juga ganti. Kita pakai ini aja biar cepat. Nih, kategori ID ini juga jadi kategori ID. Oke. Setelah itu di sini sudah diambil, kita akan menampilkan di halaman kedua itu yang akan kita tampilkan adalah daftar produk untuk kategori tertentu. Mengambil produk ID, produk name, dan unit price. Nah, ini tuh diambil dari database. Di sini, oh ya, di sini produk name-nya akan menjadi sebuah link yang menuju halaman ketiga. Ini kita ambil dari database produk ID, produk name, dan unit price. Produk ID, produk name, dan unit price. Berarti kita ambil dari table products. Jadi kita akan buat sebuah query. Kita masukkan ke dalam variable SQL. Query-nya itu adalah select bintang. Bintang ini tandanya untuk mengambil semuanya ya. From product. Ini product atau products? Dia products ya, pakai S. Select bintang from products. Where, jadi yang akan kita tampilkan itu adalah yang sesuai sama yang sesuai dengan kategori yang diklik tadi. Sehingga where kategori ID ini salah nih. Sama dengan dolar kategori yang sudah kita inisialisasi. Kalau dalam teori SQL itu harus pakai tanda petik seperti ini. Nah, kategori ID. Oke. Setelah itu kita buat lagi untuk ini misalkan key 1 juga. Nah, buat masukkan ini MySQL query pakai connect dan SQL. Seperti ini. Jangan lupa pakai titik koma. Nah, setelah itu di sini kita akan menampilkan isinya. Karena kita akan menampilkan itu baris, jadi kita pakai SQL numero aja ya. If MySQL numero, masukkan
variabel Q1, maka nah kalau misalkan si row-nya ini lebih dari 0, maka baru dia akan dikeluarkan. Yang akan dikeluarkan itu si datanya, si data-data yang akan kita munculkan. Nah, ini karena kita akan membuat si datanya ini pakai table, jadi kita tutup dulu di sini. Ini biar nggak merah, kita nyalain dulu. Oke. Nah, di sini itu kita akan pakai table. Di sini. Oke. Table. Dalam tabelnya ada t-head, t-head, dan juga nanti akan ada t-body. Untuk t-headnya itu di sini t-headnya itu berarti ada mana ini? Ini product ID, product name, dan unit price. Berarti kita buat seperti table gitu. T-headnya itu adalah ini, product ID, product name, unit price. Kita dalam t-head itu kita buat t-rows, ada product ID, copy aja ya. Ini untuk product name, yang ini untuk unit price. Product name, dan yang ini unit price. Unit price. Oke. Nah, ini untuk di dalam headnya, dan di dalam bodinya baru kita akan memunculkan yang dari SQL tadi. Nah, ini pakai TR. Kita menampilkannya pakai while aja. Pakai while di sini. While-nya kita taruh sebelum satu row aja. Berarti kita buka dulu tag PHP untuk memunculkan kayak gini. Itu gini aja, nggak apa. Nah, while kita inisialisasikan dollar data sama dengan array. Kita masukkan dalam array. MySQL fetch array. Nah, ini nih. Ini. Nah, dia di dalamnya itu kita ambil dari Q1 yang di sini. Dollar 1. Oke. Karena while berarti ada buka kurung. Ini tutup PHP-nya ditaruh sebelum body ditutup. Sini. Nah. Oke, ini hapus dulu. Oh ya, ini PHP-nya ditutup. Nah, ini buka tag PHP. Oke. Nah, di dalam row-nya ini kita akan munculkan si product ID-nya. Pakai ini aja. Pakai PHP echo. Kita manfaatkan variable data array tadi. Nah, ini product ID. Sama, kita copy paste aja. Yang ini adalah product name. Dan yang ini unit price. Oke. Udah, coba. Oh, di sini product name-nya dia minta untuk bisa diklik ke halaman ketiga, yang dimana halaman ketiga ini berisi detail informasi dari produk tersebut. Sama kayak tadi, kita gunakan get supaya yang diklik itu informasi yang keluar hanyalah sesuai sama yang sesuai dengan produk name yang diklik. Jadi kita masukkan si ini ke dalam aref supaya menjadi sebuah link. Nah, si ininya tuh kita masukkan sebelum
href-nya ditutup. Oke. Linknya menuju ke halaman selanjutnya yang isinya detail produk. Berarti kita misalkan kita buat di sini eh, produk detail ya. Misalkan nama filenya product details.php. Nah, jadi di sini akan menuju ke halaman tadi, product details ini. Sama kayak tadi, kita ambil pakai product ID. Product ID-nya sama dengan pakai PHP Echo. Dolar data, ini kita pakai data product ID. Oke, sudah. Coba kita lihat dulu ya, apakah berjalan. Kita refresh, masuk beverage. Nah, ini udah muncul. Ini dia akan muncul beda-beda ya. Ini yang kita pencet itu kategori pertama. Ini yang muncul. Nah, ini juga muncul seperti ini. Beda. Kalau saya ingin memunculkan nama si kategorinya biar terlihat beda gitu. Kita taruh di atas sini aja. Kita buat di sebelum di sini. Jadi misalkan ini beverage diklik, di sini tulisannya beverage product gitu. Kondimen diklik akan tulis kondimen product. Kita buat seperti itu. Jadi kita balik ke sininya. H1-nya kita PHP Echo. Oh, berarti kalau kayak gitu ini PHP ini harus ada di paling atas. Kita pindahin aja. Atau kita pindahin PHP. Ini nggak apa-apa di atas, ini aja yang kita pindahin. Nah, ini tuh di sini deh. Sini kita tutup dulu. Baru kita buka lagi di sini. Nah, di sini itu adalah biar kelihatan beda ya. Kayak gini. Baru kita, nah, kayak gini. Yang akan kita ekokan adalah nama dari si produknya. PHP Eko dolar hmm, apa namanya? Kategori name. Kategori. Ini belum kita inisialisasi ya, tapi kategori name. Ini kayaknya nggak bisa. Coba kita lihat dulu. Ya, karena belum diinisialisasi. Jadi kita inisialisasi dulu di sini. Kategori name sama dengan dolar kategori. Atau enggak, kita jangan inisialisasi di sini. Kita inisialisasinya di sini aja. Nah, berarti kita ambil juga dari sebelumnya, kita get aja juga kategori ID itu data. Berarti kita masukkan dua parameter ya, kategori ID dan kategori name. Ini pakai dan dulu sebentar. Ini pakai dan. Oh,
ini area, ya benar di sini, dan baru kita paste ininya kategori name. Nah, jadi nanti di linknya itu selain ID dia juga akan dapetin kategori name. Jadi kita get di sini. Ini nggak pakai ini, kita pakai ini. Get kategori name. Ini ya dihapus. Kategori ID sama dengan kategori ID. Coba kita lihat dulu ya. Ini di refresh. Nah, dia masukin ini. Nah, ini confection product udah muncul ya. Kita pakai spasi di sini. Seperti ini. Reload. Nah, oke. Jadi ini juga akan tampil produce product. Udah muncul semua dan ini sudah berbentuk link si product name-nya. Coba kita lihat. Ini kalau misalkan diklik belum muncul apa-apa. Karena tadi kita belum buat halaman product details-nya. Sekarang kita lanjut ke halaman product details. Untuk halaman product details sama kita munculkan ini ya. Terus kita ganti dulu title-nya. Jadi product details. Product details. Setelah itu kita baca dulu ketentuannya tadi. Product details-nya itu akan menampilkan semua informasi dari produk. Semua informasi dari produk. Dan di bagian paling bawah ada form yang text box, berisi text box untuk memasukkan jumlah produk yang akan dibeli dan tombol beli. Jadi nanti kita akan mengambil data informasinya dari database, kemudian membuat sebuah inputan untuk jumlah produk dan akan ada tombol beli. Yang tombolnya itu akan masuk ke halaman shopping cart atau halaman selanjutnya. Kita masuk ke sini dulu. Kita akan ngambil dari sini itu untuk ditampilkan di halaman product details-nya. Kita akan tampilkan product name, supplier ID, kategori ID, quantity per unit, unit price. Ini nggak perlu. Nah, tapi suppliernya ini kita akan tampilkan namanya. Ini kan diambil dari tabel supplier. Nah, yang akan kita tampilkan itu adalah company name-nya. Kemudian, ini juga sama yang kategori ID. Yang kita akan tampilkan itu bukan ID-nya, tapi kategori name-nya. Jadi nanti query SQL-nya akan kita gabung untuk pengambilan datanya. Nah, kita pakai ini dulu, header 1 untuk judulnya. Product details. Product details. Oke. Setelah itu kita buka query SQL. Query SQL. Kita buka tag PHP. Tag PHP-nya kita buka. Di sini kita menggunakan, karena kita mau mengambil data dari database, kita pakai include. Include-nya adalah connect. Kemudian, nah, kita akan mengambil, kita akan get, sama kayak tadi, iset get. Iset get seperti ini. Dari sini, if iset get, ini product ID, ya. If iset variable get product ID, nah kalau dia dapat product ID-nya, maka baru tuh kita inisialisasi si product ID itu sama dengan yang kita get tadi. Product ID. Setelah inisialisasi ini, kita masuk ke query-nya.
untuk menampilkannya. Karena tadi utamanya itu tabel yang akan kita gunakan adalah tabel produk, jadi select bintang from product. Dan kita juga akan menampilkan tabel dari isi dari tabel suppliers dan tadi tabel dari kategoris. Jadi kita masukkan juga suppliers dan kategoris products, suppliers, kategoris. Kategoris. Oke. Where, nah yang kita tampilkan itu hanyalah ini, product ID ini, yang kita akan, nah seperti ini, kayak tadi. Oh ya, enggak kayak gitu. Nah, where product ID sama dengan variabel product ID. Dan untuk masukin ini ya. Jadi di tabel produk itu kan ada produk, itu ada di tabel products itu ada row supplier ID. Jadi kita masukin ini nama tabelnya, terus ini nama row supplier ID itu sama dengan dari tabel suppliers itu ada row supplier ID juga, supplier ID. Nah, ini yang untuk suppliernya, dan kita buat juga yang untuk kategorinya. Kategoris dot kategoris ID, kategori ID sesuai nama yang ada di database sama dengan kategori. Oh, ini kategoris, berarti yang ini produk. Ini biar sama ya kayak yang depan, produk dulu. Jadi kita buat ini ganti jadi produk aja. Products sama dengan titik kategori ID sama dengan kategoris dot kategori ID. Oke, udah. Baru kita buat untuk query-nya Q1, Q2 deh, dari tadi udah Q1. MySQL query pakai variabel connect. Nah, dan SQL. Titik koma. Setelah itu, ini kayaknya biar nggak kepanjangan, kita enter aja kali ya. Ini juga. Kayaknya jelek, kita enternya di sini aja. Kita enter di sini. Oke lah. Enggak deh, kayak tadi aja. Nah, kayak gini aja. Habis itu, habis ini Q2-nya itu dimunculkan, MySQL query-nya udah dibuat, kita akan sama kayak tadi. Kita buat ini, if numrow di dalam iset. If MySQL numrows-nya itu Q2, yang ini, kita buka, baru kita isi. Kita buat isinya. Sama seperti tadi, kita tutup di sini tag PHP-nya, dan di sini kita buka dulu biar nggak merah. Kemudian di sini kita akan munculkan datanya. Kita munculkan datanya pakai table, tapi atau pakai list, pakai table aja, pakai table tapi dia bentuknya seperti list. Apa? Jadi dalam tabelnya ini kita akan buat array ada nggak tadi? Oh ya, kita akan buat seperti ini. Kita copy aja deh biar cepet. Sama PHP-nya. Kayak gini. Kita buat di sini, tapi jangan lupa ini kita pakainya Q2.
Ini merah karena dia belum ditutup. Kita buat lagi PHP untuk tutup burung kerawalnya. Nah, setelah itu baru kita akan, sebenarnya while-nya itu dalam sini juga nggak apa-apa ya sebelum table, tapi nggak apa-apa kayak gini aja. Kita akan, oh ini nggak pakai while. Ini kan kita menampilkan si detail produknya, dia nggak pakai while. Jadi kan kalau ini pakai while karena akan muncul semuanya. Kalau ini tuh nggak pakai while karena cuma satu doang yang muncul. Jadi kita while-nya hapus aja, tapi kita tetap inisialisasi, kita tetap pakai array. Nah, kayak gini aja. Setelah itu kita akan munculkan nama-namanya. Kita akan munculkan data dari ininya. Yang ditampilkan tadi apa aja? Saya lupa. Yang akan ditampilkan itu product name, supplier ID, kategori ID, ini dan ini. Oke. Kita buat ini table, kita buat list. Nggak, ya udah kita pakai TD aja. Nah, kita buat apa tadi pertamanya? Product name. Maaf. Product name itu sama dengan buka tag PHP. Ini kita pakai data di sini ya. Pakai array. Product name. Ini jangan pakai dolar. Oke, habis itu kita copy aja semuanya. Bentar, kita cek dulu. Kita cek misalkan ini. Oh, ini ada kurang titik koma lain 20. Oh iya, benar ini. Ini kita kurang kasih titik koma. Coba kita coba lagi. Nah, ini. Product details, product name-nya udah muncul. Kayaknya ini akan saya bedain ya, si ininya, TD-nya. Jadi di sini tuh akan ada di bawahnya gitu. Ada di sampingnya, tapi biar lebih rapih. Jadi dia kayak gini. Biar semua datanya itu jaraknya sama. Antara, ya begitu. Ini juga biar si titik duanya ini ada di, biar rapih gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal copy paste aja untuk menampilkan semuanya. Ctrl C. Di sini, oh ya ini kan, oh ya dia ada di dalam row yang berbeda ya. Jadi di sini itu sebelum ini kita akan buat row. Nah, Ctrl X. Nah, baru kita copy ke segini. Kita akan copy berapa kali? Coba kita hitung dulu. Tadi tuh product name, terus ini untuk supplier name, kategori name 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali copy. 1, 2, 3, 4. Oke. Habis product name itu kita akan memunculkan supplier name-nya. Supplier name. Di sini itu ambilnya dari supplier name. Kenapa supplier name-nya bisa muncul padahal nggak ada di tabel produk? Karena udah kita masukkan ke sini. Terus abis supplier name itu adalah kategori. Kategori. Ini C-nya besar. Kategori name. Habis kategori tadi ada apa? Ada quantity per unit dan unit price.
Di sini quantity per unit. Ini juga quantity per unit dan unit price. Unit price. Ini kita ganti juga. Coba kita lihat dulu ya. Nah, undefined supplier name. Supplier name-nya undefined tapi kategorinya masuk. Kenapa ya? Oh, kita coba lihat namanya di localhost dulu. Oh, ini namanya company name bukan supplier name. Company name. Baik, kita lihat ya. Nah, kan udah muncul semuanya. Lalu di ini tuh di detailin produk ini kita udah berhasil munculkan semuanya. Sekarang kita tinggal buat form yang untuk masukkan jumlah. Jadi kita di sini buat row baru. Di row barunya itu ada ini jumlah itu total ya, total aja. Total jumlah jumlah total aja total. Atau quantity ya, total aja. Nah, di sini kita bukan ambil variabel data, tapi kita buat form. Kita buat form di sini. Atau kita nggak usah pakai ini deh, kita nggak usah pakai TD total. Nanti kita pakai label aja untuk formnya. Jadi di sini kita langsung buka form. Actionnya itu akan mengarah eh, ke halaman selanjutnya nanti ya. Di sini halaman selanjutnya itu misalkan kita beri nama apa ini? Halaman selanjutnya itu adalah shopping cart. Jadi kita buat di sini, nanti kita buat di sini itu shopping cart. Kita buat saja dulu di sini ya, misalkan shopping cart .php. Kita pakai metodenya itu post. Aduh, salah. Kita buat begini. Metodenya post. Oke. Metodenya post, actionnya itu ke halaman selanjutnya. Nah, ini kita masukkan dalam formnya itu sebuah input. Input tipenya di sini dia minta tipenya itu text box. Kita pakai text box aja. Atau sebenarnya kalau mau pakai number juga boleh, karena yang kita masukkan kan jumlah ya. Tapi nggak apa-apa, kita pakai text box aja. Kita buat name-nya juga. Name-nya total ya tadi. Ya, kita mau buat total. Name-nya tuh total. Setelah itu ini tuh baru kotaknya doang. Karena itu kita buat label. Labelnya karena kita pakai label jadi nanti di sini tambahin ID total ya. ID kok include ID sama dengan total. Nah, ini ID, labelnya ini. Kita refresh dulu, muncul gak? Oh, ini ada di atas. Kenapa dia ada di atas? Ini kenapa ada slash ya di sini? Oh, ini. Ini kan kita belum tulis totalnya di sini, belum muncul dia. Nah, sama kayak tadi kita buat biar rapi ininya di sini aja. Nah, ini kan tadi dia ada di paling atas karena kita belum buat TD. Jadi kita masukin dia ke dalam TD. TD. Nah, tutup TD-nya itu di sini. Ctrl X.
Ctrl V, ini juga buka lagi TD-nya, tutupnya tuh di sini. Oke, coba kita lihat dulu. Oke, nah udah rapi di sini. Totalnya ini kita bisa masukin. Kita sekarang tinggal buat tombol beli. Tombol yang akan mengirim ke halaman shopping cart. Berarti si tombolnya ini, buttonnya ini tipenya submit. Kita buat tombolnya itu di mana ya? Pakai TD baru. TD baru nggak ya? Pakai TD baru aja. Takut buttonnya ada di atas. Button tipenya submit. Kita buat name-nya juga karena untuk submit. Buttonnya itu namanya beli misalkan. Pakai bahasa Inggris, buy. Coba kita lihat ada nggak muncul nggak tabelnya. Tombol. Oh, ini dia ada di sampingnya. Saya maunya ada di bawahnya. Berarti, kita bedain row-nya. Ini kita kontrol X. Row-nya itu kita pindahin ke atas sini. Kita buat aja di sini slash aduh form. Ini TR. Nah, informnya. Nah, kita buat row baru untuk si button. Ini kejauhan. Kita lihat ya, dia udah ada di bawahnya belum? Nah, kayak gini maksudnya. Sekarang tinggal si tombolnya ini gimana caranya? Dia bakalan masuk sih ke nah, kan dia udah masuk nih, tombolnya udah berhasil berjalan, udah masuk ke shopping cart, tapi shopping cartnya belum kita buat halaman shopping cartnya. Ini kita buat dulu halaman shopping cart di sini. Shopping cart .php. Halaman shopping cartnya ini kita munculkan dulu ini ya. Sama seperti tadi, kita ganti ini jadi cart atau shopping cart aja. Cart. Di bodinya kita buat header. Cart. Nah, selanjutnya dia minta apa di cart ini? Halaman ini menampilkan semua produk yang dibeli beserta info jumlah, total, dan total harga. Gunakan session management. Jadi kita akan menggunakan session di sini. Di sini dia akan menampilkan jumlahnya. Yang jumlahnya ini diambil dari dari yang tadi itu, yang form tadi itu. Jadi kita akan gunakan session juga di halaman yang ketiga ini. Di paling atasnya kita nyalakan dulu sessionnya sebelum di sini. Setelah include deh. Session start. Kita gunakan session, titik koma. Nah, baru ke shopping cart-nya ini nanti kita gunakan session juga. Jumlah subtotal harga. Berarti di sini ada nama produk. Berarti nama si produknya, jumlahnya, subtotal, dan total harga. Oke, subtotal dan total harga. Seperti biasa, kita buka tag PHP dulu, terus kita tutup lagi. Nah, di sini saya akan dulu. Saya mau supaya si halamannya ini nggak usah connect ke sini. Jadi dia nggak akan ngambil nama produknya dari database, tapi langsung aja dari form. Jadi nanti kita akan tapi kita akan buat post. Kita manfaatkan form yang ini
Di sini tuh kita buat di bawah label ya. Di atasnya aja. Di sini aja deh. Nah, kita akan buat inputan tipenya hidden, jadi nggak akan kelihatan gitu. Untuk memasukkan, jadi yang akan kita masukkan ini adalah, yang akan kita input di sini adalah yang akan kita tampilkan di halaman shopping cart, yaitu kita akan tampilkan product name-nya. Jadi di sini misalkan name-nya itu product name, yang value-nya adalah kita ambil dari sini, dollar data product name. Ctrl C. Yang mana tadi? Mana? Ini. Value-nya itu product name. Setelah itu, oke, apalagi yang akan kita ambil? Totalnya ini udah. Kita akan munculin apa aja sih sebenarnya? Kita akan munculin, iya itu aja. Product name aja, coba. Jadi nanti kita buat, oh ya ini sessionnya kita nyalain dulu. Terus if iset, kalau si iset post kan, kalau tadi karena kita pakai form jadi kita pakai post post eh post. Nah, post submit, si tombol tadi itu kan kita beri namanya submit ya. If iset post submit, maka kita akan inisialisasi variabel variabel kita akan inisialisasi variabel yang kita akan ambil. Jadi tadi ada product name itu dari post ya, post product name titik koma, ini jangan pakai dolar. Setelah itu ada total, dolar total, total aja kan tadi name-nya, cek dulu label total ya, name-nya total, jadi kita postnya juga total ya, biar sama semuanya namanya. Jadi variabelnya juga ambil dari name. Setelah itu, oh, kita di sini butuh untuk menampilkan harganya. Berarti di input hide kita tambahin juga input hidden untuk harga. Kita copy aja. Sini adalah unit price yang ini. Unit price. Ini juga unit price. Oke. Setelah itu di sini juga kita inisialisasi unit price-nya itu dari post salah, unit price. Oke, terus di koma. Dah, habis inisialisasi semuanya, sekarang itu kita akan memanfaatkan session untuk membuat si card ini. Jadi kita inisialisasi session, tapi sebelum, oke, kita coba inisialisasi sessionnya dulu ya. Session, if session namanya itu, misalkan nama sessionnya adalah card. If session card, di sini kita akan ngambil si sessionnya itu, jadi kita pakai array asosiatif, array asosiatif untuk si session cardnya ini, jadi sesuai sama produk ID yang kita ambil. Produk ID. Nah, habis itu ini kita pakai array asosiatif, array buka kurung, salah, buka kurung. Nah, jadi apa aja yang akan kita masukkan itu adalah yang pertama product name.
product name seperti ini, itu dolar, kita product name. Nah, kayak gini. Terus kemudian ada koma, ada apa lagi di sini, ada unit price, unit price. Oh, nah, terus ini begini, dolar. Satu lagi adalah total. Kok dolar total? Kita gini aja. Total. Nah, ini pakai titik koma ya. Nah, ini kita inisialisasi si sessionnya. Kita buat sessionnya jadi array. Sebentar. Kayaknya kita akan inisialisasi produk ID ini juga. Nah, kita inisialisasi produk ID, maka kita harus post produk ID-nya juga. Jadi kita di sini buat produk ID juga. Ctrl C. Produk ID. Ininya juga produk ID. Baru kita bisa post supaya si variabel ininya itu terinisialisasi. Kita buat dolar produk ID sama dengan post produk ID titik koma. Dah. Nah, si sessionnya ini kita akan buat supaya jadi biar orang itu nanti bisa menambahkan di shopping cartnya ini bisa menambahkan kembali barang yang ingin, jadi dia bisa mengklik buy lagi gitu. Jadi kita buat if is set session tadi nama session kita card, if is set session card dolar produk ID produk ID. Oh, ini nggak usah pakai petik. Nah, buka kurung. Nah, jadi kalau misalkan udah ada nih, sudah terbuat section cardnya, maka nanti tuh dia hanya akan menambahkan dari si sessionnya itu, si totalnya tadi tuh kan hanya akan ditambahkan. Jadi nanti di sininya itu else, di sini itu else seperti ini. Kok gitu? Ini di sini tutup kurung. Ini di sini. Nah, jadi kalau misalkan sudah ada, itu hanya akan menambahkan. Kita copy aja ya. Ctrl C. Yang ditambahkan itu adalah total, sehingga kita di sini kita buat lagi total. Ditambahkan semuanya, dijumlahin gitu. Totalnya itu si ininya itu akan bertambah. Kayak gini, titik koma. Udah, setelah itu baru kita akan menampilkan data-datanya. Seperti biasa, ini kita tutup dulu tag PHP-nya karena ini dibuka lagi. Di sini pakai ini. Nah, kita akan buat si shopping cart-nya ini jadi sebuah table yang ada head, head dan body-nya. Jadi kita buat table dulu di sini. Table ini kayaknya ya di situ aja. Terus ada head, salah. Head, aduh. Head, di dalam headnya itu ada dalam headnya itu
Ada apa aja tadi? Ada, kita akan ambil product name, unit price, sama total. Berarti TH, product name, terus apa? Unit price. Unit price, terus satu lagi itu total. TH. Coba kita lihat dulu di sini dia minta apa aja. Jumlahnya itu total kan tadi udah. Oh ya, subtotalnya. Oh, harga kan ini unit price, berarti kita tambahin tinggal subtotal aja. Subtotal itu berarti dia akan mengkalikan si unit price dengan totalnya. Apa tadi namanya? Subtotal. Eh, subtotal kan? Iya, subtotal. Subtotal. Jadi nama, harga, totalnya sama subtotalnya. Ini T-nya kecil aja. Habis itu ini headnya, habis itu kita buat bodinya. Ini harusnya ada di dalam row. Nah, Ctrl X, Ctrl V, ini biar rapih. Kita tap aja, nah kayak gini. Terus di sini kita buat T-body. Dalam T-body-nya itu, nah dalam T-body-nya itu kan akan menampilkan data-datanya. Berarti kita pakai while, kita pakai perulangan. Kalau pakai perulangan berarti kita buka tag PHP. While, oh, karena di sini kita pakai session, jadi kita nggak akan pakai tag PHP, tapi kita pakai for each. Nanti di sini subtotalnya juga akan kita inisialisasi terlebih dahulu ya. For each, apa yang di for each kan itu adalah si sessionnya. Nah, dollar session card. For each session card, di sini kita buat misalkan namanya data. Biar kayak tadi, si while tadi juga kan namanya data tuh. Si Ray tadi namanya data. Ini juga. Nah, kayak gini. Berarti kita harus buka kurung. Kenapa dia seperti ini? Tutup kurungnya kita buat di sini. Tapi kita akan tutup sini tag PHP buka. Gini. Jadi yang kita tampilkan itu adalah, oh sebelumnya kita inisialisasi ini dulu deh sebelum tag PHP yang ini ditutup. Kita buat variabel subtotal. Subtotal sama dengan dia akan mengkalikan unit price dan total. Jadi itu akan ada di sini. Dolar data. Oh, unit price. Unit price. Oh ya, ini kan sebenarnya bentuknya tuh eh, perulangan gitu ya. Ya, ini string kan? Ini string. Jadi sebenarnya dia nggak bisa untuk mengkalikan dengan string gitu. Sehingga nanti akan kita konversi dulu. Akan kita konversi. Nah, cara konversinya itu ada satu namanya inval. Nah, ini untuk konversi ininya. Kayak gini. Ini kita tutup di sini. Oh, unit price ini tadi tuh ada yang koma-koma. Jadi jangan sampai dia jadi
variabel itu float ya, dia berarti float val kelebihan. Nah yang ini si totalnya juga jadi inval. Nah float, mana ini, nah ini bis itu udah, bis itu baru, oh ini si tampilan ini kita kan akan membuat isinya nih di sini. Dia hanya akan tampil, berarti kita harus buat ini juga sebelum ulangannya. Si isinya ini hanya akan tampil jika si sessionnya itu ada. Jadi if is set session. Ini kita berarti buat di sini. If is set dollar session card itu ada, baru dia akan muncul. Jangan lupa tutup PHP-nya. Ini kita pinjem dulu ya. Kita nanti rapihin, tapi kita taruh di sini dulu aja. Nah, baru kita akan munculin, karena ini tadi T body, berarti kita butuh row. TR ini TD, kita munculin dari si dollar datanya ini, berarti PHP echo tuh dollar data. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah product name. Produk name. Ini kita buat di copy aja biar cepet. Unit price ini untuk total, ini untuk subtotal. Tinggal diganti isinya. Unit price yang ini untuk total. Ini totalnya gede aja ya. Yang di atas juga totalnya jadi gede aja depannya. Ini juga. Ini juga. Nah, ini apa? Subtotal. Subtotalnya udah diinisialisasi ya. Subtotal. Habis itu kita coba lihat dulu. Oh, ini kita belum masukin total harganya. Nanti kita akan buat total harganya di luar apa namanya? Undefined. Ini kayaknya kan udah muncul product ID, product name, unit price-nya ini undefined 13, 14, 15. Oke, coba kita lihat dari shopping cart-nya. Coba tadi webnya itu ini kan undefined ini, terus juga oh ini, oh iya, ini karena kita pakai data tadi, harusnya enggak, mana ini harusnya nggak usah pakai data, tapi langsung aja dollar subtotal karena dia nggak masuk ke dalam data. Ini nih, harusnya yang itunya udah nggak error. Ini kenapa dia error? Karena kita belum masukin dari sini kan. Misalkan ini 3 baik, nah udah muncul. Yang ini tuh tadi karena kita belum klik si itu dari sebelumnya. Ini udah muncul produk name, unit price, total, subtotalnya. Nah sekarang adalah, aduh, kok nggak like. Sekarang adalah bagaimana agar di sini tuh ada tombol. Jadi ada 2 tombol yang akan saya buat. Kita buatnya di luar body aja. Nanti jadi si tombolnya itu isinya untuk menampil. Yang satunya tombolnya agar si sessionnya selesai. Jadi dia akan kembali lagi ke halaman utama, tapi sudah di keranjangnya itu sudah kosong, di kartnya sudah kosong, dan satunya lagi itu tombol untuk kayak tambah barang lagi, yang dimana kalau dimunculin di halaman shopping cart itu tuh
yang sebelumnya itu masih ada gitu. Jadi sama-sama menuju ke halaman awal. Halaman awalnya tadi kategori. Berarti di sini pertama kita buat si buttonnya dulu kali ya. Hmm, apa? Ini kan head, body. Aku masuk ke dalam body aja ya. Ya, masuk ke dalam body aja. Tapi di luar for each. Di sini kita buat button. Yang pertama itu adalah, oh berarti yang pertama itu link aja, link. Ini kalau misalkan kayak dia linknya itu kan menuju ke halaman yang pertama. Kategori .php. Ini type-nya button. Nah, di sini itu add, jadi tambah belanja lagi, berarti misalkan add product gitu ya. Add product, more product, add product aja, product, more add product. Jadi dia akan mengarahkan ke halaman itu. Nah, terus untuk button satunya ini kayaknya akan kita taruh di row baru. Kita taruh di row baru. Ctrl X, Ctrl V. Ini kayak gini. Tuh, ininya akan kita taruh sini. Ini bener gak sih? Ya, tuh lurus gak? Nggak lurus ini. Nah, ini terus bisa kita pakai TD juga aja ya. Nah, terus ini kan button untuk menambah lagi. Yang satunya, kok gitu? Benar gak? Benar. Yang satunya adalah button yang ketika diklik itu tuh sessionnya akan selesai. Jadi dia cardnya itu kosong lagi. Kita buat pakai button aja. Di sini tuh kita akan mengarahkan ke kategori lagi. Misalnya nama buttonnya adalah eh selesai check out, check out. Check out. Nah, si button ini kita pakainya ini aja. Sama seperti yang tadi di produk itu. Mana? Bukan. Di produk detail itu, yang ini. Jadi kita pakai form juga. Form yang nanti mengarah di sini form actionnya itu ke halaman apa? Halaman utamanya itu kategori.php. Kategori.php. Di sini tutup formnya, Ctrl X, Ctrl V. Nah, gimana caranya biar si pas diklik ini dia itu akan selesai? Berarti kita akan meng-unset si sessionnya. Cara meng-unsetnya kita taruh if si buttonnya dipencet, maka dia akan unset. Berarti buttonnya ini harus ada namanya dulu. Button name. Misalkan name-nya adalah checkout juga. Check out. Nah, kita buat if-nya itu di atas saja. Di sini, setelah yang ini. If is set ini pakai post. Kita buat dulu metodenya ya guys. Metode post. If is set $post submit check out, check out. If is set post check out, maka dia akan meng-unset. Unset apa? Unset si sessionnya tadi. Unset
session. Nah, insert session. Sessionnya itu namanya tadi card. Unset session card. Titik koma. Sebentar, sepertinya kan diklik nih. Ini nanti buttonnya diklik. Oh, kita nggak usah pakai action. Nanti kita pakai header aja di sini. Jadi ketika diklik, kalau misalkan dia pakai action, nanti dia akan langsung menuju ke halaman sananya tanpa ngituin ininya. Kecuali kita taruh isetnya ini di halaman kategori. Karena kita taruh di sini, jadi kita nggak usah pakai action. Nah, kayak gini. Ini kita pakai header aja di sininya. Salah kan. Header locationnya tadi adalah kategori. Kategori.php. Jangan lupa titik koma. Ini harusnya udah bisa muncul. Coba kita reload. Continue. Karena ini karena tadi ini masih kayak gini sih. Kita lihat dulu. Tadi dia udah type-nya button belum? Button ini type-nya udah button tapi belum muncul ya. Coba kita ini dulu deh. Kita check out dulu. Nah, kok ini halamannya card? Kategori.php. Betul. Metodenya post. Coba kita back ke sini, kita reload. Ini 3. Nah, ini udah muncul. Cuman pada saat diklik dia malah ke arah shopping cart. Kenapa? Karena metodenya post, buttonnya check out. Oh, karena kita belum buat type-nya. Type-nya itu adalah submit. Type submit, name-nya check out. Terus ini aref kategori di PHP. Kita itu bukan salah ini kan. Ini bukan kayak gini. Kita buat dia button yang tipenya button. Jadi ini seperti ini. Jadi ada link, di dalam linknya itu ditaruh dalam button. Nah, buttonnya ini type-nya button. Terus si ini yaitu add produknya kita taruh di sini. Control V. Ini biar rapi, kita taruh di bawah. Harusnya sekarang udah bisa semua. Kita coba loading. Ini shopping cart-nya kosong. Kenapa dia kosong? Karena harusnya headernya tuh muncul juga loh. Si ini ya. Coba kita back dulu ya. Back ke kategori. File dari produk. Ini kita pencet ini. Kita klik 4. Misal. Nah, udah muncul. Sekarang kita coba check out. Dia masih ke halaman shopping cart. Padahal udah di unset. Metodenya post, button type-nya submit, name-nya check out. Ini udah langsung tutup form. Terus if-nya juga udah benar. If is set post check out, unset session card, headernya kategori. Coba dicari dulu kenapa ini ya.
Oke, coba mana? Ini permasalahannya adalah karena dia ada di si isetnya ini ada di dalam iset yang ini. Seharusnya ada di luarnya. Mana ini yang kuning? Ini. Eh, ya bukan. Ini tutupnya mana? Insert session card, ini tutupnya di sini. Si kuning ini harusnya ada di sini. Atau enggak gini aja deh, kontrol. Kita tutup dulu si submitnya. Nah, terus ini kan ini for each ini tuh. Nah, ini session cardnya ini kita hapus aja satu aja. Untuk nutup for each, satunya lagi itu untuk nutup ini. Berarti ini harusnya ada di atas. Ya nggak apa-apa sih kayak gini juga, tapi biar rapi aja. Kita taruh di dalam T-body. Kenapa berantakan gini? Kayak gini. Ini salah ini. Bukan kayak gini. Di sini, nah di sini baru kita copy. Ini biar rapi gini, ini gini. Nah, cakep. Terus sekarang kita lihat ya. Oke. Nah, kan sudah muncul check out itu udah selesai. Ini abis ini salah satu beli. Nah, kan dia mulai lagi. Kalau add product ini tiga by. Nah, jadi dia ada dua. Add lagi misalkan salah aja ini dah jadi dia segini. Oh, kita belum memasukkan si total harga. Jadi sebelum sebelum si TR yang link ini kita akan buat total harga. Total harganya masuk ke dalam for each atau enggak? Enggak masuk. Kita buat TR dulu. Total harga itu berarti kita harus inisialisasi dulu total harganya di sini. Salah sini ya. Dolar total price total price sama dengan kita akan menjumlahkan si subtotalnya ini. Berarti si subtotal itu dijumlah semua, berarti sama kayak si ini, jadi tambah plus gitu. Tambah plus subtotal dolar, subtotal titik koma. Di sini kita misal jangan pakai TD biar tebel, kita pakai TH aja. Sub total sama dengan PP Eko dolar total price. Nah, harusnya sudah muncul. Continue. Undefined, unexpected variable 47. Ini belum titik koma. Kita coba lagi. Nah, ini sama. Dia check out dulu ya. 3 beli masih undefined 47. Oh, kita belum ngeset. Iya, iya, iya. Kita belum nge-define dulu. Jadi harus kita define dulu di dalam sebelum sini deh. Kita define total price-nya
sama dengan 0. Karena nanti baru dia akan menjumlahkan dari sini sisi totalnya. Coba kita lihat lagi, add produk misal 3. Nah, udah cakep. Kok subtotal namanya? Harusnya namanya total price. Total price. Begini. Add produk aja. Nah, sudah muncul. Kayaknya ini agak terlalu jauh. Tapi nggak apa-apa, udah. Udah, jadi oke, sekarang kita coba ya dari awal. Misalkan dari awal sini. Nah, kita awalnya itu akan dari kategori. Di sini ada beberapa kategorinya. Coba kita lihat di sini itu kayak gitu. Nanti kita klik kategorinya itu halaman pertama, menampilkan daftar kategori di mana setiap kategori bisa diklik ke halaman kedua. Sudah bisa. Lalu ini adalah halaman kedua. Halaman keduanya ini menampilkan produk, ID, name, sama unit price. Halaman kedua menampilkan ID, name, price, dan produk name-nya bisa diklik. Menuju halaman ketiga. Ini produk name-nya bisa kita klik. Misal kita klik yang ini. Ini halaman ketiga ya. Nah, produk detail ini menampilkan semua informasi dari kolomnya, kalau dari kolomnya produk, dan ada form untuk mengisi jumlah dan ada tombol untuk diklik masuk ke halaman selanjutnya. Udah, ini kan menampilkan semuanya. Totalnya misalkan kita taruh 4, ini buttonnya akan mengarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu cart. Nah, di halaman cart ini, salah. Ini menampilkan semua produk yang akan dibeli, jumlah, subtotal, dan total harga. Nah, ini kan tadi udah kita klik, di sini bisa add produk, kita coba add produk. Coba, nah, Singaporean nambah, oke. Di sini ada total benangnya, harganya ini 10 kali 3, 30 benar, 2 kali 5. Oke, udah benar, dan ini akan menjumlahkan, total price-nya akan dijumlahkan semua di sini. Kalau misalkan kita mau mengulang, kita check out, baru kita coba lagi, produksi lagi, Uncle Bob, 1 gitu kan. Ini harusnya cuma ada Uncle Bob doang. Nah, kan bener. Oke, sudah selesai. Jadi, begitulah untuk tugas utama pemrograman web dasar kali ini. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.